Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syuti Zahara. Saya berasal dari kelompok 3 yang berjudul tentang politik kebijakan Hindia Belanda terhadap Islam di Indonesia. Awal mulanya datang Belanda ke Indonesia yaitu terhitung mulai dari bulan April tahun 1595. 4 armada kapal Belanda dibawa oleh Komando Cornelis de Houtman berlayar menuju Kepulauan Melayu dan tiba di Jawa Barat atau Pelabuhan Banten pada bulan Juni 1596. Menurut Dr. Moqaddam Khalil MA, mereka sengaja mendarat di Banten karena daerah tersebut dianggap tidak dipengaruhi oleh Portugis. Adapun tujuan dari mereka datang ke Indonesia yaitu untuk mengembangkan usaha perdagangan, yaitu mencari rempah-rempah dan kemudian akan dijual di negara mereka. Keberhasilan orang Belanda di bawah oleh Komando de Houtman membuat orang Belanda makin tertarik untuk mengembangkan perdagangannya di Indonesia. Maka pada tahun 1598 datanglah angkatan kedua di bawah oleh pimpinan Van Nede van Harkert dan Van Warwick datang ke Indonesia. Kedatangan Belanda yang bertepatan dengan melemahnya pertahanan maritim dari Kesultanan Indonesia yang diakibatkan banyaknya peperangan yang dilakukan oleh Kesultanan Indonesia dalam usaha menutup laut Indonesia dari perluasan wilayah Portugis. Jadi Belanda lebih mudah menguasai perdagangan Indonesia sehingga pada tahun 1599 armada Belanda kembali datang ke Indonesia di bawah pimpinan Van der Hargen, dan pada tahun 1600 di bawah pemimpin Van Eyck. Melihat hasil yang diperoleh begitu besar, pada bulan Maret 1602 pemerintahan Belanda memberi hak khusus kepada para perseroan gabungan, dan pengesahan perseroan gabungan tersebut diberi hak penuh untuk berdagang dan memegang kekuasaan antara Tanjung Harapan dan Kepulauan Solomon, termasuk Kepulauan Nusantara yang dikenal dengan Fox, dan diberi hak untuk melakukan kegiatan politik dalam rangka menunjang usaha perdagangannya. Dan sejak itulah Belanda perlahan-lahan menjadi menguasai wilayah Indonesia. Hak politik itu diberikan bisa dari merupakan sebuah strategi Belanda untuk memudahkan dan bisa memegang kekuasaan wilayah yang didudukinya tersebut. Oleh karena itu, betul jika dikatakan bahwa sejak pertengahan abad 16 Imperialis Belanda menguasai wujud pemerintahan yang kuat di Indonesia yang dapat dilindungi oleh transportasi dan perdagangannya. Akan tetapi umat Islam melalui kesultanannya dan juga perlawanannya berhasil menunda keinginan Belanda tersebut, sehingga 2 abad kemudian keberhasilan umat Islam menunda keinginan Belanda untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang utuh banyak disebabkan oleh adanya perlawanan dari kesultanan Islam di Indonesia. Salah satu yang menyerang yaitu Belanda yaitu pada masa Sultan Agung yang secara berturut-turut melakukan penyerangan ke Batavia. Selain itu, sifat Sultan Agung Tritayasa yang sangat membenci Belanda adalah sebuah bentuk perlawanan Islam yang juga dapat menunda keinginan Belanda. Akan tetapi, kekuasaan militer Belanda yang dilengkapi dengan senjata canggih dapat menggagalkan perlawanan umat Islam sehingga Belanda berhasil mewujudkan pemerintahan yang utuh, yaitu setelah dibubarkannya Fox pada tahun 1798, yang kemudian dikenal dengan pemerintahan Hindia Belanda.
Keberhasilan tersebut membuat Belanda lebih leluasa menentukan sebuah kebijakan politik di Indonesia. Dalam hal kebijakan tersebut, umat Islam terhadap tokoh yang berperan dalam menentukan kebijakan tersebut yaitu Senok Horgoye. Sekian dari saya, selebihnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jikri Iwan Simpena. Di sini saya akan melanjutkan kelanjutan dari makalah kami yang berjudul Politik dan Kebijakan Hindia Belanda terhadap Kerajaan Islam di Indonesia. Di pembahasan kedua ini kita akan membahas keberadaan Kerajaan Islam dan penetrasi politik Belanda atau POC. Sebelum POC datang dan menguasai Nusantara, tentunya telah ada kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri dan berdaulat di sebagian besar wilayah Nusantara yang menjadikan hambatan bagi kekuasaan dan yang menjadi hambatan bagi tersebar luasnya politik dan kedaulatan Belanda di Indonesia. Sebelumnya kami jelaskan kembali apa itu POC. POC adalah perkumpulan perseroan-perseroan asal Belanda yang melebur dan berkoalisi menjadi sebuah organisasi dagang raksasa yang kita kenal dengan nama POC. POC ini dibentuk dengan tujuan adalah mendapatkan hak monopoli perdagangan yang berada di wilayah Asia Tenggara. Di masanya kala itu, wilayah pusat perdagangan di Nusantara adalah wilayah Malaka. Namun sebelum datangnya POC atau Belanda, wilayah Malaka ini telah menjadi rebutan tiga kekuasaan besar, yakni Portugis, Samudra Pasai dari Aceh, dan Johor dari Malaka itu sendiri. Pada tahun 1564 Masehi, Aceh berhasil menguasai Johor dan menjadikan Johor sebagai wilayah pasar kekuasaan Aceh. Aceh sendiri pada masa ini tentunya mendapatkan posisi yang lebih dominan dalam hal perdagangan, terutama atas berhasilnya serangan mereka terhadap Johor. Aceh ini mengalami masa kejayaannya di masa Sultan Iskandar Muda, namun ia wafat pada tahun 1636 Masehi dan digantikan oleh putranya Sultan Iskandar Sani pada tahun 1641 Masehi. Setelah Sultan Iskandar Sani wafat, Aceh dipimpin oleh 3 sultanah selama kurang lebih 59 tahun. Di masa-masa ini Aceh mulai mengalami kemunduran. Kemunduran ini salah satunya ialah sebagian besar wilayah kekuasaan Aceh dulunya ya Sumatera. Kemudian wilayah-wilayah kekuasaan ini mulai mengalami disintegrasi, perpecahan, yakni dengan membentuknya kedaulatan sendiri bagi wilayah-wilayah tersebut. Walaupun demikian, hingga pertengahan abad 19, Aceh dapat dan mampu menikmati kedaulatannya tanpa intervensi bangsa asing. Kemudian di Jawa, kerajaan Islam yang dulunya berpusat di wilayah Demak mulai berpindah ke wilayah pedalaman, yakni wilayah Mataram. Pada kedatangan Belanda, Sultan Agung telah menyadari bahwa Belanda merupakan ancaman bagi kekuasaan Mataram, sehingga pada tahun 1628 dan 1629 Sultan Agung memberikan 2 kali perlawanan terhadap kekuasaan Belanda
yang berada di Batavia, namun serangan ini berturut-turut gagal. Sedangkan di wilayah Banten, hubungan Banten dengan Belanda mengalami runcing ketika Sultan Agung Tirtayasa naik tahta pada tahun 1651 Masehi. Namun, ia mengangkat putranya menjadi Sultan Muda pada tahun 1676. Sultan Muda ini bernama Sultan Haji. Sultan Haji ini tidak senang dengan perlakuan ayahnya terhadap Belanda. Sultan Haji ini ingin memperkuat hubungannya dengan Belanda. Melihat hal ini, ayah dari Sultan Haji, yaitu Sultan Agung Tirtayasa, memberikan perlawanan terhadap putranya sendiri karena hubungannya dengan Belanda yang sangat dekat. Perlawanan Sultan Agung Tirtayasa ini kandas. Kandasnya perlawanan ini dikarenakan bantuan Belanda sendiri dan membuat Belanda ini tentunya berhasil menguasai kekuasaan Banten. Sedangkan di Sulawesi telah terdapat sebuah kerajaan Islam yang kita kenal sebagai Goa dan Talo. Goa dan Talo melakukan ekspedisi ke wilayah sekitarnya. Hal ini guna mengantisipasi serangan Belanda. Pada tahun 1632, daerah yang selalu menjadi rebutan antara Makassar dan Ternate ini di wilayah Buton. Di wilayah Ternate meminta bantuan kepada VOC untuk menghadapi Makassar untuk Buton. Tentunya spontan Belanda pun mengiyakan perjanjian ini dengan Ternate karena Makassar sendiri merupakan hambatan besar bagi VOC dalam menerapkan kebijakan politiknya. Selain Ternate, Goa Talo juga memiliki musuh yang sangat sering bertentangan antara Goa dan Talo adalah kekuasaan Bone. Di masa Sultan Hasanuddin, Kesultanan Goa Talo ini memberikan perlawanan terhadap kekuasaan Bone. Kekuasaan Bone mengalami kekalahan yang besar sehingga membuat orang-orang Bugis bersekutu menghadapi Makassar. Persekutuan orang Bugis ini tentunya dimanfaatkan oleh VOC sendiri untuk menghadapi Makassar. VOC ini juga melibatkan bantuan Ternate untuk menyerangi Makassar, sehingga perperangan dan perlawanan antara koalisi Ternate, Bugis dan VOC melawan Makassar ini berujung gencatan senjata pada 6 November 1667 Masehi dan diakhiri oleh perjanjian Bongaya pada tanggal 17 November 1667 Masehi. Perjanjian Bongaya ini dihadiri dari pihak Belanda oleh Spelman dan dari pihak Makassar tentunya oleh Raja Hasanuddin sendiri. Perjanjian ini kurang lebih berisi 60 butir, namun perjanjian ini lebih dominan menguntungkan Belanda sehingga membuat sebagian kalangan dari Makassar tidak setuju dengan hal ini dan Makassar kembali dilanda kekalahan dan Belanda dan Makassar kembali melakukan perlawanan namun kalah pada tahun 1669. Sultan Hasanuddin terpaksa mengungsi sebelum istana Somapu jatuh. Sultan Hasanuddin
turun tahta dan digantikan oleh putra satu Mapasomba Sultan Amir Hamzah. Kekalahan gua ini membuatnya berada di bawah kekuasaan Brunei. Penetrasi Belanda dalam politik seringkali memang justru diundang oleh konflik-konflik internal kerajaan atau konflik antar kerajaan. Walaupun demikian, walaupun Belanda yang diketahui dalam sejarah nasional telah berhasil menguasai atau mendapatkan kedaulatan dari Nusantara, tidak berarti bahwa usaha mengadakan perlawanan untuk membebaskan diri dari pengaruh Belanda ini tidak terus dilakukan. Bahkan sangat banyak tidak putus-putus, namun selalu mendapat kegagalan. Kegagalan ini dikarenakan beberapa faktor, yakni Belanda diperlengkapi oleh senjataan modern, sementara kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara bersifat tradisional. Yang kedua, penduduk Indonesia sangat tergantung kepada wibawa seorang raja atau pemimpin, sehingga ketika pemimpinnya tertangkap atau mati, perlawanan terhenti dengan kemenangan di pihak musuh atau Belanda. Yang ketiga, tidak ada kesatuan antara kerajaan-kerajaan Islam dalam melawan Belanda. Tidak ada kesatuan antara kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara untuk menghadapi Belanda. Coba bayangkan kawan-kawan, jika kerajaan-kerajaan ini bersatu, ini saya mungkin insya Allah mereka akan berhasil menghadapi Belanda, ya, insya Allah. Karena yang poin keempatnya, Belanda berhasil menerapkan sistem politik adu domba, dan dengan politik adu domba itu banyak penduduk pribumi yang ikut memerangi rekannya sendiri. Mungkin sekian, terima kasih. Adapun materi selanjutnya ialah kebijakan politik Belanda yang akan disampaikan oleh Syaban Fariski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syaban Fariski. Saya akan melanjutkan presentasi makalah dari kelompok kami yang berjudul Politik dan Kebijakan Hindia Belanda terhadap Islam di Indonesia. Hari ini saya akan membahas tentang bentuk politik dan kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap Islam di Indonesia. Setelah VOC jatuh bangkrut pada abad ke-18, pemerintah Belanda mengambil alih kepemilikan VOC pada tahun 1816. Sebuah pemberontakan di Jawa berhasil ditumpas dalam Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Setelah tahun 1830, sistem tanam paksa yang dikenal sebagai Kultursteltel dalam bahasa Belanda mulai diterapkan. Dalam sistem ini, para penduduk dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia pada saat itu, seperti teh, kopi, dan lain-lain. Sistem tanam paksa ini adalah salah satu kebijakan yang diterapkan Hindia Belanda kepada masyarakat Indonesia secara umum. Meskipun di Jawa pemberontakan besar-besaran di bawah Panji Islam telah berhenti setelah Perang Diponegoro. Frekuensi pemberontakan petani-petani di bawah pimpinan Islam setempat semakin meningkat, sehingga pemerintah Hindia Belanda dengan demikian mengharuskan membuat arah politik baru tentang masalah-masalah Islam. Berdasar latar belakang itulah, pada tahun 1889, seorang negarawan kolonial Belanda, Snok Hugronje, dalam makalah ini ditulis SH, yang mengetahui secara mendalam tentang Islam, diangkat menjadi penasehat untuk masalah-masalah Arab pribumi. Pemahaman Snok Hugronje tentang hakikat Islam di Indonesia sangat membantu terhadap keberhasilan Hindia Belanda untuk mengarahkan kebijakan politiknya secara Islam. Semenjak itulah, pemerintah Belanda atas nasihat Snok Hugronje memiliki kebijakan politik yang jelas terhadap Islam yang dikenal dengan Islam politik, yaitu kebijakan pemerintah kolonial dalam menangani Islam di Indonesia. Kebijakan tersebut antara lain yang pertama, asosiasi keagamaan. Snok Hugronje yang banyak mengetahui tentang Islam dalam mengusulkan sebuah kebijakan yang melawan ketakutan Belanda terhadap Islam
dengan menilai secara realitas tempat di dalam masyarakat Indonesia. Snougronya selanjutnya menawarkan suatu sikap toleransi yang dijabarkan dalam sikap netral terhadap kehidupan keagamaan. Meski demikian, Snougronya menegaskan bahwa Islam sama sekali tidak biasa dianggap remeh, baik sebagai agama maupun sebagai kekuatan politik. Hubungan pemerintah kolonial dengan agama tidaklah bisa dilepas dari hubungan antar umat beragama, yaitu umat Islam dan Kristen. Hal ini terlihat jelas pada hubungan Islam dan Kristen yang melatar belakangi hubungan Indonesia-Belanda. Kaum elit Belanda yang umumnya beragama Kristen ternyata tidak mampu memperlakukan pribumi yang umumnya beragama Islam sama dengan pribumi yang beragama Kristen. Umat Islam seringkali mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan umat Kristen yang dianggapnya bagian dari Eropa. Yang kedua ada asosiasi kebudayaan. Dalam hal ini, Belanda harus memisahkan antara Islam sebagai agama dan Islam sebagai doktrin politik. Karena makin jauh kedua hal tersebut akan mempercepat proses kehancuran Islam. Untuk mencapai maksud tersebut, pemerintah harus menghidupkan golongan pemangku adat karena mereka ini akan menentang Islam. Kedua, Belanda juga harus mengadakan kerjasama kebudayaan Indonesia-Belanda. Hal ini dapat dicapai dengan mempererat golongan pribumi yang selalu berdekatan dengan pemerintah karena kebanyakan dari mereka menjabat sebagai pamong praja. Yang ketiga, operasi militer ke daerah pedalaman dan menindak secara kekerasan terhadap para ulama dan tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk merekrut para santrinya sebagai pasukan sukarela. Dan yang keempat, terhadap orang awam, pemerintah harus meyakinkan bahwa Belanda tidak memusuhi agama Islam dan bahkan melindungi agama Islam. Yang ketiga ada asosiasi pendidikan. Dalam bidang pendidikan, pemerintah Hindia Belanda menempatkan Islam sebagai saingan yang harus dihadapi, sehingga Hindia Belanda memformalisasikan pendidikan Barat sebagai faktor yang akan menghancurkan Islam di Indonesia. Dalam hal ini, Snougronya sangat optimis bahwa Islam tidak akan sanggup bersaing dengan pendidikan Barat, dan ia menganggap agama ini beku dan penghalang kemajuan, sehingga harus diimbangi dengan meningkatkan taraf kemajuan pribumi. Akan tetapi pada kenyataannya, ramalan Snougronya tersebut malah terbalik. Hal itu disebabkan munculnya ide modernisasi Islam yang menjalar kepada umat Islam. Snougronya ternyata juga belum mempertimbangkan kesanggupan Islam menyerap kekuatan dari luar untuk meningkatkan diri. Sehingga dengan kebijakan tersebut muncullah nasionalis Islam yang belajar ilmu Barat, kemudian menjadi musuh bagi Belanda. Pesantren yang pada waktu itu merupakan pusat pendidikan Islam mengharamkan menerima gaji guru dari pemerintah karena dinilainya haram. Sikap konfrontasi kaum santri tersebut dengan segala kekurangan dan kelemahannya berhasil mempertahankan identitas keislaman, sehingga mengharuskan Belanda membuat kebijakan yang mengekang umat Islam. Antara lain yang pertama, ordinasi guru, yaitu suatu kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang mengharuskan setiap guru agama Islam untuk meminta dan memperoleh izin terlebih dahulu untuk melaksanakan tugasnya sebagai guru. Kebijakan ini menimbulkan banyak reaksi umat Islam baik dari kaum pribumi maupun dari organisasi Islam seperti Muhammadiyah. Yang kedua, koordinasi sekolah liar. Kebijakan ini dikeluarkan oleh pihak Belanda karena menjalarnya pendidikan Islam swasta yang dianggapnya mengancam pihak Belanda. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.